Halo, kembali lagi di GP Media Channel. Perkenalkan, nama kakak Kak Ray dari Bimbel Alumni Tutorial. Nah, kali ini kakak akan mencoba membahas soal AKM atau kepanjangannya itu adalah Assessment Kompetisi Minimum. Nah, khususnya untuk bab numerasi untuk kelas 10 SMA. Untuk pembahasan soal-soalnya, mari kita simak penjelasan berikut. Oke, untuk soal nomor pertama kita bahas. Jadi di sini coba kamu baca deh. Badan Geologi, nah Kementerian SGM, ini sebetulnya poinnya itu dia sedang mengamati ketinggian letusan awan. Jadi ada letusan awan, ya kan, awan panas pada suatu gunung ya. Nah di sini terlihat puncak gunung itu berada pada sudut elevasi 30. Jadi kalau kita gambarin tuh kayak gini nih ya, misalkan gini nih, ini alas, gitu kan, ini alas tuh. Nah gunung itu mempunyai elevasi 30. Ya. Jadi di sini misalkan adalah gunung ya. Ini elevasinya 30 derajat. Sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60. Nah, si awan panasnya itu adalah 60. Jadi kalau kita gambarkan, nah kayak gini ya. Kurang lebih adalah 60 derajat. 60 derajat. Ini adalah awan panas. Ya kan? Nah, ternyata diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter. Ini kalau kita tulis tinggi gunungnya itu adalah 2460. Tapi kita nggak akan pakai ini. Di sini terjadi kesalahan mengukur. Nah, di sini adalah poin pentingnya ya, kesalahan pengukuran sudut elevasi. Ternyata nih besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya 50. Berarti yang ini salah nih, ya kan? Harusnya bukan 60 tapi 50. Jadi kalau kita gambarin lagi, kalau ini kita panjangin ya, harusnya itu 50, berarti lebih gepeng gitu ya kalau kita gambarin 50 derajat sudutnya. Pertanyaannya ini adalah akibat kesalahan ini maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula. Nah kita tinggal bandingkan ini yang baru ya, yang betul. Nah ini yang asli, ini yang salah. Kita bandingkan lebih tinggi yang mana. Nah sebetulnya dari sini sudah kita bisa lihat dari tinggi, nah, ya ini berarti kan tingginya kita pakai warna hijau nih. Ini adalah tinggi erupsi yang pertama, yang salah. Nah ini adalah yang baru. Lebih tinggi mana nih, ya kan? Yang ini atau yang ini yang baru? Nah ternyata kalau kita lihat sekilas juga lebih tinggi yang awal ya. Jadi yang sebelumnya dengan sudut 60 itu lebih tinggi dibandingkan dengan sudut 50. Nah ini poin pentingnya adalah kita bisa menggunakan perbandingan sin. Jadi ini adalah aplikasi dari trigonometri. Dimana kalau kita lihat segitiga siku-siku di sini, ya kan, si tinggi ini adalah depannya ya. Ini depan, ini adalah sudut. Jadi kalau kamu tahu aturan sin, ya, sin daripada alfa itu adalah depan per miring ya. Jadi semakin ya kan, semakin besar sudutnya nih. Jadi kalau semakin besar sudut ini, maka tingginya si depannya ini akan semakin besar. Artinya apa? Tinggi erupsi ya kan, dia berbanding lurus dengan besarnya sudut ya. Jadi semakin besar sudut di sini ya, semakin besar sudut elevasinya, maka semakin tinggi juga si awan panasnya. Jadi pertanyaannya lebih rendah atau tinggi nih yang baru ini ya, yang baru ini. Ternyata kalau kita lihat lebih rendah ya. Jadi yang baru ini jawabannya lebih rendah dibandingkan tinggi yang sebelumnya ya, yang 60. Jadi jawabannya adalah lebih rendah. Kita bulutin pakai merah ya. Nah berarti lebih rendah. Alasannya ini ya, karena semakin besar sudutnya maka semakin tinggi juga si awan panasnya ya. Itu perbandingan dari aplikasi trigonometri sin. Oke, untuk jawaban soal nomor pertama pembahasannya seperti itu. Oke, untuk pembahasan soal nomor kedua. Di sini ada sebuah pesawat ya, pesawat tempur melihat dua buah kapal di bawah gitu. Dia melihat dua buah kapal. Nah ternyata gambarnya seperti ini ya. Kamu lihat nih, yang di atas ini pesawat tempur, sedangkan yang bawah ada dua kapal, ya kan kayak gini. Nah di sini ada masing-masing sudut elevasi ya. Kalau sudut elevasi itu adalah sudut dengan atas, bukan dengan bawah. Nah pertanyaan di sini adalah sebetulnya poinnya adalah berapakah jarak kedua kapal tersebut. Jadi kalau kita tarik garis, yang tanya itu yang ini ya, jarak si kedua kapal. Nah ini kita bisa bagi dua ya. Yang pertama adalah jarak satu dari sini ke sini ya. Yang kedua dari tengah ke kanan ya. Ini jarak yang kedua. Nah gimana cara kita mencari jarak ini? Sama dengan soal nomor
sebelumnya ya, kita akan menggunakan konsep trigonometri ya kan. Kita ambil dulu sudut daripada segitiga siku-sikunya ya kan. Nah, sudut yang ini berapa nih? Kalau ini 60, karena siku-siku itu 90, berarti ini tinggal 30 ya kan. Nah, ini karena ini udah 45, berarti ini juga 45. Nah, sekarang kita ambil sisi satu dulu ya. Gimana cara kita mencari sisi pertama? Kita gunakan ini bagian depan ya, dengan ada sudut ya kan. Berarti kita akan cari dengan perbandingan samping ya. Ini yang diketahui adalah sampingnya 1800 tingginya. Berarti kita menggunakan rumus depan dengan samping. Itu masuk sin, cos atau tangan. Nah, harus ingat ya. Kalau kayak gini berarti kita gunakan tangan ya, karena tangan itu depan per samping. Coba kita tulis tangan 30 derajat sama dengan depannya berapa? Depannya S1, sampingnya 1800. Tangan 30 itu berapa? Tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3 ya. Jadi kita tulis 1/3 akar 3 sama dengan S1 per 1800. Ya kan? Nah, tinggal dikali silang. Kita masuk sini. Berarti S1 sama dengan 1800 dibagi 3 kali akar 3. 1800 dibagi 3 berapa? Ternyata adalah 600 akar 3. Oh, itulah jarak yang pertama ya. Nah, jadi yang ini kita udah dapat. Sekarang kita cari jarak yang kedua. Sama caranya, kita menggunakan depan per samping, berarti menggunakan tangan. Tapi di sini sudutnya berbeda, adalah 45 derajat ya. Depannya apa? Depannya sisi kedua, sampingnya 1800. Tangan 45 itu 1 ya. Jadi 1 sama dengan sisi 2 dibagi 1800. Kali silang deh, berarti sisi 2 sama dengan 1800. Jadi kita udah dapatkan masing-masing nilai ya. Sisi pertamanya ini, sisi keduanya adalah ini. Nah, jadi kalau kita totalkan berapa nih? Kesimpulannya adalah S total sama dengan S1 tambah S2. Berarti kalau kita tulis adalah 600 akar 3 ditambah 1800. Oke, untuk pembahasan soal nomor kedua seperti ini. Untuk soal nomor 3 ya. Di sini ada Bu Siti. Jadi Bu Siti ini dikasih tugas tuh sama sekolahnya untuk menyiapkan hadiah untuk siswanya yang berprestasi gitu kan. Nah, kalau kamu lihat ini ada beberapa paket buku nih ya di Toko Rezeki dan Toko Makmur. Ada 6 paket, ada paket hemat, paket ekonomis, paket murah, sedang, besar, dan paket lengkap. Nah, di sini ada poin-poin yang kakak akan kasih tahu ya. Poin yang pertama, setiap pembelian itu ternyata dikasih pajak sebanyak 10% ya. Jadi kalau kamu beli 10.000, ada pajaknya tuh 10%. Jadi 11.000 gitu kan. Nah, di sini poin yang kedua adalah Bu Siti itu mempunyai uang sebesar 125.000 gitu kan. Jadi dia punya budgetnya segini, 125.000. Ada beberapa paket di sini yang bisa dipilih. Ada paket 1, 2, 3 sampai 5 kan. Nah, pertanyaannya itu mana nih yang mungkin untuk dibeli atau yang mungkin untuk dipilih oleh Bu Siti dengan uang 125.000. Nah, berarti untuk mencari ini kita tinggal hitung aja masing-masing harganya ya kan. Coba nih yang paket pertama. Yang pertama itu adalah paket sedang ditambah paket hemat. Tambahin tuh 1 sedang tambah 1 paket hemat. Berarti 62.000 ini paket hemat ditambah dengan paket sedang 48.000. Totalnya menjadi 110.000 ya. Tulis di sini ya, totalnya 110.000. Tapi jangan lupa ya, karena di sini ditambahkan dengan pajak 10%, kamu tambahin 10% dari 110.000 itu adalah 11.000. Ya. Jadi kalau kamu totalin berapa nih? 110.000 ditambah 11.000. Berarti jadi 121.000. Nah, ini masih cukup nggak dengan uang yang dipunyai Bu Siti? Ternyata masih cukup. Oh, berarti paket ini bisa ya. Yang kedua, paket ekonomi dan 1 paket sedang. Tambahin paket ekonomi 57 ditambah paket sedang 48. Kalau kamu tambahin totalnya menjadi 105.000. Nah, ini walaupun kamu tambah pajak, ini pasti masih cukup. Kenapa? Karena harganya lebih murah dibanding paket yang pertama. Paket yang pertama aja 110.000 masih bisa. Apalagi ini yang 105.000, logikanya kan. Berarti ini kita anggap aja bisa. Jadi kita nggak usah hitung. Terus kita akan coba paket yang ketiga. Yang ketiga itu 1 paket hemat dengan 3 paket murah. Paket hemat itu tadi 62.000 dan paket murah itu adalah 17.000. Tapi dikalikan 3, jangan lupa. 2.000 ditambah, ntar aja 62.000 ditambah 3 kali 17.000, berarti 51.000 kan.
Nah 51.000 tambah yang tadi 62.000, berarti 113.000 ya, 113.000. Jangan lupa kamu tambahin 10% nya. 10% dari 113.000 berapa? Coret aja namanya 1 ya, cara cepatnya. Jadi 11.300. Coba totalin, cukup gak nih? 113.000 ditambah 11.300. Ternyata kalau kita totalin hasilnya adalah 124.300. Nah ini ternyata masih cukup ya, karena uang yang dipunya Bu Siti itu 125.000. Jadi nomor paket 3 bisa. Yang keempat, 5 paket murah dengan 1 paket ekonomi. Tambahin 5 paket murah dulu, 5 kali 17, 85.000. Oke, 85.000 ditambah paket ekonomis. Nah ini aja udah berapa? Itu menjadi 143.000. Nah ini jelas nggak bisa. Kenapa? Karena dia melebihi uang yang dipunyai Bu Siti ya. Jadi nggak cukup buat beli gitu kan. Nah sekarang paket yang terakhir, 1 paket lengkap ditambah 2 paket murah. 1 paket lengkap itu harganya adalah 64.000 ditambah 2 paket murah. Paket murah 17 kali 2 34.000. Tambahin 34.000, kamu tambahin dengan 64.000. Itu totalnya adalah 98.000 ya. Nah ini kalau kamu tambahin pajak 10% masih bisa. Kenapa? Karena kamu bandingin dengan yang pertama, 110.000 aja masih cukup, apalagi 98.000 gitu kan. Berarti ini bisa juga ya. So kalau kita lihat, berarti yang bisa tuh berapa aja nih? Paket 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan paket 4 gak bisa. Kenapa? Karena uang yang dipunyai Bu Siti itu tidak cukup ya. Oke, itu soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor keempat. Nah, jadi pada soal keempat ini ada si Anita. Anita ini adalah seorang seniman. Jadi dia membuat sebuah bulatan-bulatan gitu ya, kayak karya tuh. Kamu lihat di sini ada 4 pola ya, pola 1, 2, 3, 4. Dan tiap pola itu memiliki jumlah bulatan yang berbeda ya. Nah, kalau kita bikin deret, ini ya enaknya. Coba deh, yang pola pertama ada berapa? 3. Pola kedua ada berapa? Di bawah aja ya. 3, terus ada 6. Nah coba kalau kamu perhatikan dia nambah bawahnya. Untuk 1, kedua itu dia nambahnya nambah 3 ya enggak. Untuk kedua dan ketiga polanya nambah, coba ini kan cuma 3, dia nambah lagi 4 dan seterusnya, nanti nambah lagi 5, nambah lagi 6 sampai seterusnya ya. Nah jadi kalau kita tulis sebetulnya ini pola kedua itu adalah 6 ya. Pola ketiga adalah tambah berapa? Lihat bawahnya nambah 4. Jadi 6 tambah 4 10. Pola selanjutnya tambah 5, 15. Pola selanjutnya kalau kita mau bikin tambah 6, berarti 21. Pola selanjutnya tambah 7, 28. Pola selanjutnya tambah 8, 36. Pola selanjutnya tambah 9, berarti 45. Pola selanjutnya tambah 10, berarti 55. Pola selanjutnya tambah 11, berarti 66. Stop dulu sampai sini. Coba kita lihat di sini ada berapa pola? Ada pola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kakak akan bikin 10 pola. Kenapa? Karena di sini si Anita itu akan membuat 10 susunan bola ya. Jadi kakak udah bikin tuh jumlah-jumlah tiap polanya sampai dengan pola ke-10. Tapi di sini coba lihat berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan. Jadi totalnya berapa nih ya kan? Tetapi dengan asumsi ada penambahan 10% bola untuk persediaan tiap pola gitu. Jadi setiap pola ini kamu harus menyiapkan cadangan 10%-nya. Nah kita nggak usah hitung satu-satu 10% dari sini berapa, 10% dari sini berapa. Kita akan totalin dulu semua, baru kita tambahkan dengan 10%-nya ya. Itu lebih cepat. Yuk coba kita tambahin dulu nih semua nih. Jadi total bola kalau kita tulis total bola 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 15, 34. 34 ditambah 21, 55 ya. 55 ditambah 28, 83. Tambahin lagi 36, berarti 119. Tambahin lagi 45, 160. Tambah lagi 55, berarti 215. Tambah lagi 66, 181. Coba ya kita hitung lagi. Ini 9, 6 tambah 10 berarti ini 19. 19 ditambah 15, 34. 34 ditambah 21, 55. 21 ditambah 28, 83. 83 ditambah 36,
119 tambah 45. Yang ini 164 harusnya ya. 164 ditambah 55 berarti 219. 219 ditambah 66 berarti kalau kita totalkan semuanya adalah 285. Ya, jadi ini adalah kemampuan gimana kita menghitung dengan cepat. Jadi total untuk 10 pola itu ada berapa? Ada 285 bola. Tapi ingat, karena kita harus menyiapkan cadangan 10%, berarti kita tambahkan 10%-nya. 10% dari 285. Berarti 285 ditambah 10% dari 285 itu adalah 28,5 ya. Tambahin berapa nih jadinya? Ayo, 313,5. Berarti asumsi bolanya harus menyediakan sekitar 313,5. Karena di opsinya adalah bilangan bulat, maka yang terdekat berapa nih? Berarti yang paling dekat adalah kita harus menyiapkan sebanyak 314 bola ya, agar ini tercapai gitu kan, jumlah bolanya agar cukup. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi ini adalah kemampuan menghitung dengan cepat ya. Jadi ini bagaimana kamu menghitung dengan cepat, lalu nanti ditambah 10%. Ya, sekian nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini ada sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia ini terbagi menjadi jaringan tetap dan bergerak gitu kan ya. Nah, di sini adalah beberapa grafik peningkatan penggunaan seluler gitu kan. Penggunaan seluler kamu lihat dari tahun 1998 ya kan sampai dengan tahun 2007. Itu ada 3 grafik ya. Sebetulnya poinnya bukan di situ. Nah, kamu lihat di bawah di sini ada suatu fungsi. Nah, kita harus curiga. Ini fungsi apa gitu kan? Ada fungsi fx, di mana fx ini adalah fungsi dari pengguna telepon seluler ya. Nih, lihat, oke. Nah, di sini adalah persamaannya 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Dengan x sama dengan 0 itu mempresentasikan tahun 2000 ya kan. Oh, berarti kalau tahun 2000 nih ya, x-nya 0. Nah, kita langsung ke pertanyaannya deh ya, poinnya apa? Berapakah banyak pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2005? Oke, berarti kalau kita pengen tahu tahun 2005, ya udah tinggal kita x-nya berarti berapa? Kalau 2000 itu x-nya 0, berarti kalau 2005 x-nya adalah 5. Oke, berarti tinggal kita substitusikan x5 ini ke dalam fungsi penggunaan seluler ya kan. Berarti f5 sama dengan 1,3 dikalikan 5 kuadrat ditambah 1,6 dikali 5 ditambah 3,7 ya. Coba 1,3 ingat kuadrat didahulukan ya, 5 kuadrat itu 25. Kamu taruh 25, 1,6 kali 5 sama kayak 16 kali 5, 80 kan, atau 8 ya karena di koma. Ditambah 3,7. Nah, 25 dikali 1,3 itu adalah 32,5 ya. 32,5 ditambah 8 ditambah 3,7. Berarti berapa nih? Ini aja 40,5 ya. 40,5 ditambah 3,7. Berarti sekitar 44,2. Nah, tapi ingat, coba kamu baca lagi dekat fungsi. Fungsi ini ternyata menunjukkan pertumbuhan penggunaan seluler dengan satuan juta ya. Jadi itu dalam satuan juta gitu kan. Modelnya itu dalam satuan juta. Berarti karena di sini 44,2 kamu kalikan 1 juta gitu kan ya, dikalikan dengan juta. Coba kita kalikan dengan 1 juta gitu kan. Betul. 44,2 dikali 1 juta berarti 44.200 ya. Jadi kalau kita tulis 44.200.000 pengguna ya gitu. Jadi kalau misalkan tahun 2006 berapa? Berarti tinggal kamu ganti x-nya 6. Kalau tahun 2007 x-nya 7 gitu ya. Pengguna, oke. Kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Di sini adalah tentang investasi ya. Jadi apa itu investasi? Investasi itu adalah penanaman modal ya kan, untuk satu atau lebih aktivitas yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama ya, dengan harapan mendapatkan return di masa yang akan datang. Jadi pengen dapat untung kan gitu. Nah, tapi investasi ini memiliki dua sisi ya kan. Ada sisi keuntungan atau return dan ada resiko juga untuk mengalami kerugian. Nah, tapi di sini itu adalah suatu investasi, yaitu investasi emas. Bisa kamu lihat di sini ada grafiknya ya. Ini grafik investasi emas dalam waktu 1 bulan. Dari 1 Mei sampai dengan 30 Mei. Ya.
di mana searah sumbu X itu adalah hari, searah sumbu Y itu adalah harganya ya. Di sini ada suatu statement nih, berdasarkan grafik harga emas di atas, coba lihat bagian bawah ya. Andi menyatakan bahwasannya investasi emas ini adalah investasi yang menguntungkan katanya. Nah, tugas kita adalah gimana nih pendapat kita terhadap pernyataan tersebut? Apakah kita setuju atau enggak? Berikan alasannya. Nah, kalau kita analisis dari grafik tersebut, yang pertama di sini ada data harga tertinggi, high, dan harga terendah ya kan. Jadi perbedaan antara harga tertinggi berarti puncak grafik dan harga terendah di sini itu ada selisihnya, itu ternyata untung ya. Harganya itu lebih tinggi dibandingkan harga terendah. Itu sekitar 13.710 ya, atau sekitar 2,34% keuntungan. Itu kalau kita lihat dari sisi harga tertinggi dan harga terendah emas. Dari segi ini juga kita bisa melihat ini ada untung. Ya, jadi segi yang pertama itu untung ya, dari mana? Dari harga tertinggi dibandingkan dengan harga rendah ya. Nah, kemudian faktor yang kedua, kita bisa lihat harga dari pada awal Mei sampai dengan 30 Mei. Kita bisa lihat ternyata harga dalam satu bulan ini naik atau turun? Naik jelas ya. 1 Mei ini ada di kisaran 585.000 lebih dikit ya. Sedangkan di akhir bulan tanggal 30 Mei itu sekitar 600.000 lebih atau 600.000 pas. Artinya di sini terjadi kenaikan harga. Jadi kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan, ini jelas mengalami keuntungan ya kan. Nah, kalau kita pengen lihat berapa keuntungan, berapa persentasenya, tinggal kita kurangin aja nih. Ini kurangin dengan harga ini ya kan. Terus kita bagi dengan harga si awalnya, kita kalikan dengan 100%. Itu kita dapat persentase keuntungannya berapa. Tapi tugas di sini kita nggak akan mencari persentase keuntungan. Kita hanya menanggapi bagaimana statement tadi, apakah kita setuju tentang keuntungan tersebut. Dan kalau kita lihat ternyata ini untung jelas karena mengalami kenaikan dalam waktu 1 bulan ya. Jadi kalau ditanya ini untung atau enggak karena 2 faktor ini ya. Jadi harga 1 Mei dibandingkan terhadap 30 Mei ya. Jadi waktu 1 bulan itu mengalami kenaikan harga. Jadi dengan 2 faktor ini bisa kita jawab bahwasanya investasi emas ini lebih menguntungkan ya. Alasannya karena 2 faktor ini gitu ya. Oke, untuk soal nomor 6 sekian. Lanjut ke soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya, soal terakhir. Nah, di sini adalah tentang bagian Piala Dunia gitu kan. Jadi si Amel ini nih, dia sedang mencoba mengaplikasikan konsep peluang terhadap peluang kemenangan salah satu tim ya pada Piala Dunia ini gitu kan. Di sini ada suatu bagan nih, boleh kamu lihat, ada bagan perempat final ya, 8 tim, ada semifinal 4 tim, dan ada final ya, 2 tim. Nah, ternyata kalau kamu lihat di bawah nih, ada suatu tabel lagi nih. Ini tabel apa? Kamu baca. Di situ ada tabel perempat final ya. Jadi untuk perempat final itu tiap tim memiliki peluang yang berbeda ya. Kayak contohnya gini deh, Uruguay. Uruguay itu dia cuma punya peluang menang 0,3%. Sedangkan Prancis dia memiliki peluang 0,7% gitu kan. Itu untuk perempat final. Sedangkan untuk semifinal dan untuk final ternyata peluangnya sama. Coba kamu lihat di sini. Ya, untuk semifinal dan final peluangnya sama-sama 50%. Nah, langsung kita ke pertanyaan ya. Berdasarkan data pada bagian pertandingan Piala Dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan Amel, peluang Prancis untuk menjadi juara adalah, berarti kita akan fokus ke Prancis ya. Berarti karena kita mencari peluangnya itu dari semifinal dulu. Coba lihat Prancis perempat final berapa peluangnya, lihat. Peluang Prancis ternyata 0,7 atau 70%. Berarti kamu tulis di sini 0,7 ya kan. Kemudian dikali masuk semifinal. Untuk semifinal ternyata peluangnya sama 50% atau 0,5. 0,5 terus dikalikan lagi final. Final itu sama juga peluangnya 50% untuk setiap tim 0,5. Jadi ini 0,7 dikalikan dengan 0,25. Ternyata hasilnya adalah 0,175. 0,7 dikali 0,25 adalah peluangnya hanya 0,175, atau kalau pengen dalam bentuk persen itu adalah sekitar 17,5% ya gitu. Itu adalah peluang Prancis menjadi juara. Oke, kita sudah membahas 7 soal asesmen kompetisi minimum khususnya untuk subbab numerasi
Nah, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran ya, khususnya untuk kelas 10. Untuk info soal-soal AKM lainnya ya, subbab lainnya, silakan pantengin terus GEP Media Channel. Semoga kamu makin pintar dan makin sukses. Dadah.